Ini pembahasan tentang orang yang sholatnya baik. Itu sebetulnya akan dibuka hatinya oleh Gusti Allah. Orang yang sholatnya baik, hatinya akan dibuka oleh Gusti Allah, sehingga dia bisa melihat sesuatu yang sifatnya ghaib. Ya, saya ulang lagi, bahwa seseorang yang sholatnya baik akan dibuka oleh Allah beberapa hal yang sebelumnya sifatnya ghaib. Maka sering kita ketahui ada orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia pada umumnya. Katakanlah kalau kita sebutkan secara perinci seperti para wali. Waliullah itu orang yang dipilih untuk bisa menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena keistiqomahan mereka dalam melaksanakan perintahnya Gusti. Imam Haddad mengatakan bahwa tidak akan menjadi seorang wali orang yang ibadahnya hanya ingin dapat karomah. Sholatnya kepingin agar punya karomah. Kan manusia ini dibagi macam-macam. Ada mukjizat bagi para nabi, ya. Ada karomah untuk para wali. Hal-hal yang di luar kebiasaan manusia, tapi masih manusia, bukan nabi, yaitu karomah. Ada lagi satu namanya ma'unah. Manusia biasa mendapatkan pertolongan yang luar biasa. Ada lagi yang namanya istidraj. Satu hal yang luar biasa yang dimiliki oleh orang yang sangat dibenci oleh Gusti Allah. Itu namanya istidraj. Mukjizat itu hanya untuk nabi. Bahasa Inggrisnya miracle. Hanya untuk nabi dan rasul. Seperti Nabi Muhammad punya mukjizat membelah bulan. Allah berfirman, "Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar." Telah dekat hari kiamat dan bulan pecah jadi dua. Mukjizat. Tidak bisa manusia mau melaksanakan seperti itu kecuali kalau film kartun. Atau Isra wal Mi'raj. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci yang memperjalankan hambanya di sedikit malam, sebentar sekali, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil haram, masjidil aqsa 1500 kilo. Hanya sepenggal malam, hitungannya itu makan dikatakan qabla an yabrudal farash. Sebelum tempat duduknya Rasul itu hilang hangatnya. Orang kalau duduk lama itu kan tempat duduknya, karpetnya itu kan menghangat, ya kan? Nah, hangatnya itu belum hilang. Rasulullah sudah sampai Mekah lagi. Mekah, Masjidil Aqsa, langit keliling seperti itu, turun, tempat duduknya itu belum hilang hangatnya. Saking cepat, tsumma arduhu minal arsy qabla an yabrudal farash. Dikembalikan oleh Allah dari arsy sebelum tempat duduknya hilang hangatnya. Itu apa? Mukjizat. Nabi Isa punya mukjizat menghidupkan yang mati. Dan itu mudah saja karena biidznillah dengan izin dari Allah. Nabi Muhammad SAW adalah nabi dengan mukjizat terbanyak. Dan mukjizatnya Nabi Muhammad tidak terputus. Contohnya sampai saat ini masih ada Al-Quran. Al-Quran itu mukjizatnya Rasul. Karena Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kita yang menurunkan Al-Quran ini dan kita yang akan menjaganya. Dicoba diganti model apapun, Quran itu tidak bisa diganti. Kalau kitab suci lain sudah dirubah, sudah diedit. Tapi kalau Al-Quran sampai sekarang belum teredit dan tidak akan mampu sampai yaumil qiyamah. Kapan Al-Quran itu akan tidak bisa dibaca lagi? Kalau sudah hampir kiamat, buku-buku yang tulisannya Al-Quran itu hilang. Tulisan Al-Quran hilang itu diantaranya tanda kiamat. Tapi merubah Al-Quran pasti ketemu. Mukjizat seperti itu. Dan masih banyak lagi. Nabi Sulaiman bisa memerintahkan angin,
Kemudian seperti Nabi Dawud yang kalau megang besi seperti memegang mainan, seperti memegang malam. Nyekel besi kan nyekel seperti memegang malam. Itu Nabi Dawud. Nabi Ibrahim dibakar enggak hangus. Banyak. Itu mukjizat. Ada lagi yang kedua apa? Karomah. Karomah itu pertolongan Allah kepada para wali-walinya, kepada para kekasih-kekasihnya. Bukan nabi, tapi seorang yang sangat mulia, yaitu wali. Orang wali itu apakah ada di Al-Quran? Banyak. Di Al-Quran banyak. Contohnya adalah yang terjadi kepada Asif bin Barkhiyah. Itu yang disebutkan di Al-Quran. Asif ini muridnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman duduk, ya. Kemudian diberi kabar ada seorang wanita memiliki singgasana kerajaan namanya Balqis. Maka Nabi Sulaiman tanya, siapa yang bisa membawa singgasananya kemari? Kata Nabi Sulaiman. Ifrit mengacungkan tangan, mengatakan, saya sebelum engkau berdiri dari kursimu, sebelum engkau berdiri dari singgasana, saya sudah bisa bawa singgasananya Ratu Balqis dari Yaman, Sabak ke sini. Satu, dikatakan orang yang punya ilmu dari kitab. Maksudnya siapa? Asif. Asif itu adalah manusia biasa, bukan nabi. Nabinya Nabi Sulaiman. Asif ini siapa? Orang biasa. Apa dia katakan Nabi Sulaiman? Saya bisa datangkan ke sini sebelum engkau berkedip. Jadi kalau ngedip, buka mata sudah di depan. Dan benar, Nabi Sulaiman ngedip, melek, singgasananya si Balqis itu sudah ditaruh di depannya Nabi Sulaiman. Loh ya apa? Transfer. Ini bukan transfer uang. Ini dari ribuan kilo, ya, dari ribuan kilo dikirim singgasana, ya, istananya itu dipindah. Ya apa kok iso? Lah itu yang namanya karomah. Jadi jangan kaget kalau ada yang katakanlah seseorang dikatakan ada daun diremes jadi uang. Itu enggak kaget. Walaupun ada yang pakai jin. Nah, itu bukan karomah ini. Karomi, ya. Karomah itu bantuan Allah murni. Bantuan Allah murni. Tapi kalau pakai jin, nah itu beda lagi. Sulap-sulap sekarang jangan kaget jenengan. Itu banyak pakai jin, bantuan jin, tapi bukan berarti itu mendapat karomah. Tidak, karomah itu adalah satu pemberian dari Allah, bonus karena si hamba tadi sangat berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kaget, ada lagi maunah. Kadang-kadang satu mobil terjadi kecelakaan. Ya. Semua meninggal kecuali bayi kecil satu. Kok bisa? Nah mestinya yang paling mati duluan kan yang paling lemah. Nah itu namanya maunah, dibantu oleh Allah. Dan banyak lagi yang seperti itu, kejadian-kejadian seperti itu. Enggak masuk akal, tapi terjadi pada manusia. Itu terjadi sekali. Selamat dari berbahaya yang enggak masuk akal kok iso. Nah itu maunah, bantuan. Ada lagi istidraj yang keempat. Jadi mukjizat, karomah, maunah, istidraj. Istidraj ini kelebihan yang diberikan kepada musuhnya Allah. Seperti kepada Dajjal. Dajjal itu kan dia bisa pindah negara dalam hitungan detik. Dia saat ini di sini dalam hitungan detik. Dia bisa keluar di Amerika. Begitu. Dia kalau ketemu sama orang, kemudian saat itu paceklik, mau kamu saya keluarkan tumbuhannya? Mau. Ditunjuk aja sama dia, langsung tumbuh. Hujan istidraj. Nah, gitu. Makanya Imam Habib Ali Al-Habsyi Syaibul Maulid mengatakan jangan terlalu terheran-heran dengan orang yang punya karomah, yang bisa terbang atau bisa berjalan di atas air. Itu biasa. Burung itu bisa terbang. Ikan itu malah di dalam laut. Kagumlah kepada orang yang istiqomah ninggal maksiat.
itu pesannya Habib Ali Habsyi. Itu kamu kagum. Ada orang punya karomah, tidak selalu baik, tidak selalu nanti bisa jadi, itu malah jadi akan berbahaya bagi dia kalau dia tidak sabar. Kalau dia tidak sabar, dia bisa jadi itu masalah baginya. Nah, sehingga orang-orang para waliullah itu memang ada. Begitu pula Al-Khadir. Al-Khadir itu yang ditemui oleh Nabi Musa ketika Nabi Musa diceritakan di surat Kahfi. Berangkat Nabi Musa ingin belajar dari beliau, dikatakan, kamu tidak akan sabar dengan saya, kata Al-Khadir. Banyak ulama yang mengatakan bahwa Al-Khadir itu malah bukan Nabi. Walaupun ada juga ulama yang mengatakan Nabi Khidir. Tapi ulama banyak mengatakan Al-Khadir itu julukannya. Al-Khadir itu dari bahasa Arab artinya hijau. Beliau itu punya karomah di Jazirah Arab kan gersang. Di Bani Israel jalan kan gersang. Beliau kalau duduk di satu tempat, sebentar lagi tempat itu akan menjadi hijau. Jadi kalau diduduki beliau, sebentar lagi subur tempat itu. Kalau kita kan enggak. Duduk tambah gersang apa ya? As-Soklat, bukan Al-Khadir, As-Soklat. Ya. Al-Gersang, Al-Garing. Kalau beliau ini Al-Khadir karena hijau. Mendatangi Nabi Musa. Nabi Musa belajar sama beliau. Beliau mengatakan, kamu tidak akan kuat belajar dari saya. Nah, bagaimana saya bisa tidak kuat? Saya belum pernah ngaji sama jenengan. Kan ngaji dulu biar saya tahu. Oh, tidak kuat. Biar saya tahu. Kalau langsung jenengan kasih tahu saya tidak akan kuat. Bagaimana saya tahu? Oke, wis syaratnya katanya Al-Khadir, kalau kamu ngaji sama saya, jangan tanya apa yang saya lakukan. Itu syaratnya. Jalan, naik kapal. Tahu-tahu Al-Khadir itu minta kapak. Coba ambilkan kapak. Ambilkan kapak. Kapal itu dipecah dari dalam. Doa. Dipukuli, dihancurkan. Loh, Nabi Musa tanya, loh, apa? Ini kalau tenggelam gimana? Beliau senyum dan mengatakan, loh kan janjinya jangan tanya. Loh, ya, tapi kan kalau hancur gimana? Loh, pokoknya jangan tanya. Satu kali. Diam dia. Sampai tidak tenggelam banget, sudah mulai miring-miring kapalnya sampai di tujuan. Jalan lagi di satu kota. Sampai di satu tempat ada anak kecil. Ada anak kecil tahu-tahu, nak dikasih mainan, diajak ke pinggir, sampai di ujung dicekek sampai mati. Nabi Musa jerit, loh, ya apa? Anak kecil salah apa kamu bunuh? Al-Khadir senyum lagi, saya bilang jangan tanya. Oh iya, kata Nabi Musa, maaf saya lupa. Nanti kalau saya tanya lagi, fala tusohibni, maka jangan kamu temani saya, wis putus saja. Ternyata jalan lagi ke satu tempat, mereka berdua sudah mulai lapar. Sudah mulai lapar, minta makan. Sak kampung tidak ada yang mau ngasih makan. Kok pelit sekali kampung ini, kampung apa ini? Ya. Ketika jalan lagi, ya masih di kampung itu. Al-Khadir dan Nabi Musa melihat ada rumah yang hampir roboh. Terus kemudian Al-Khadir mengatakan Nabi Musa, ayo rumah ini dibangun ayo. Nabi Musa mengatakan, ini orang-orangnya medit kok. Pelit yang kita minta makan jangan dikasih, harus dibangun. Mulai dibangun, Nabi Musa bilang, mestinya kita ini minta upah dari ini. Kenapa tidak minta upah? Orang-orang di sini bukan orang baik. Maka dikatakan, hadza firaqu baini wa bainik, sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabr. Sekarang akan saya ceritakan, ya, hadza firaqu baini wa bainik, ini perpisahan saya dan kamu wahai Nabi Musa. Saya akan ceritakan apa yang membuat kamu gak sabar. Ammas safinah, tentang kapal di surat Kahfi kan ada. Tentang kapal itu saya memang merusak kapal tersebut karena saya tahu di depan ada perampok yang sudah mengintai. Kan sungai, ya bukan laut ya, sungai. Sungai Nil itu kan gede-gede. Saya tahu kalau saya lewat di situ, kemudian mereka melihat kapal ini dalam keadaan sehat, maka kita akan dirampok sama mereka. Maka saya pecahkan kapal ini supaya paling tidak dia tampak tidak sehat. Jalannya itu sudah mulai sempoyongan karena bocor itu tadi. Kalau dia melihat kapal kita jelek, dia tidak akan merampok kita. Toh kapal bisa dibenerin sedikit biayanya.
Tapi kalau mereka datang ke sini, bisa-bisa harta kita diambil, orang di kapal dibunuh. Oh, Nabi Musa, loh kok tahu dia? Dari mana ilmu itu? Yang kedua, anak kecil. Anak kecil itu saya bunuh, itu juga perintahnya Allah. Karena ingin menjaga kedua orang tuanya. Karena anak ini kalau besar, dia akan murtad dan memaksa orang tuanya untuk ikut murtad sama dia. Maka Allah memerintahkan untuk anak ini dibunuh saja. Anak ini akan masuk surga karena dia mati belum balik. Kan baik. Sedangkan saya hanya perintah Allah menuruti. Nggak mungkin saya melakukan sesuatu atas akal saya. Sedangkan Allah sudah janji akan mengganti orang tua tadi dengan anak-anak yang lebih baik. Dan dikisahkan akhirnya punya anak 25, jadi nabi semua orang tua tadi. Zaman dulu kan nabi itu bisa sampai puluhan. Jumlah nabi kan ada 124 ribu nabi ya, bukan rasul. Jadi diganti oleh Allah. Nah, bagaimana kok bisa tahu masa depan? Nah, itu namanya wali. Kemudian tentang rumah yang hancur itu ada 2 anak yatim di situ. Saya diperintah oleh Allah untuk membangun rumah ini supaya tidak hancur dan harta karun di bawahnya tidak hilang. Nanti rumah ini akan bertahan supaya anak itu besar. Nanti kalau anak itu sudah besar, 2 anak di dalam rumah ini, anak yatim, dia akan tahu bahwa di bawahnya ada harta karun. Harta karun ya, pakai N bukan pakai G, harta karun. Sehingga anak itu akan mengambil harta karun tersebut dan itu akan jadi baik bagi mereka. Wa kana abuhuma sholiha, dan bapak anak 2 ini baik-baik. Itu dikisahkan 7 turunan ke atas. Jadi di antara manfaatnya orang baik itu sampai 7 turunan ke bawah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru Nabi Musa mengatakan, "Oh, enggak mampu saya. Enggak mampu saya ngaji sama jenengan." Al-Khadir itu siapa? Waliullah. Seperti Imam Uwais Al-Qarni. Imam Uwais Al-Qarni itu bukan nabi, tapi karomahnya luar biasa. Karomahnya luar biasa. Nah, itu ada yang namanya karomah. Jadi kalau ada sekarang karomah-karomah para wali itu biasa saja, bukan terlalu kok dilebih-lebihkan, tidak dilebih-lebihkan. Dan Allah memberi kelebihan bagi mereka. Allah memberi kelebihan bagi mereka. Dan itu tampak di depan mata. Contohnya sekarang, kalau kita di Jawa Timur ada Masjid Agung Surabaya, ada Masjid Ampel. Masjid Ampel itu Masjid Agung Surabaya lebih bagus dari Masjid Ampel, jauh. Kubahnya ya kayak ngono Masjid Agung Surabaya. Orang kalau mau bepergian ke Surabaya, sedikit keinginan untuk mampir ke Masjid Agung. Orang kepinginnya mana? Ke Ampel. Padahal bangunannya bangunan lama, bagus, tapi bukan sebagus Masjid Agung Surabaya. Sampai dari Masjid Ampel itu perekonomian dipermudah oleh Allah. Berkah adanya Sunan, bukan karena masjidnya, karena Sunan Ampel seorang wali Allah. Dia berdakwah luar biasa, tidak bermaksiat kepada Allah, hidupnya membawa manfaat, hampir se-Indonesia diislamkan oleh beliau dan wali songo yang lain. Wafatnya diberi berkah oleh Allah. Orang yang mendekat ke beliau, walaupun hanya dekat saja, mendapatkan manfaat dunia dan akhirat. Mendekat saja banyak manfaat. Berapa banyak bis yang ziarah ke situ? Berapa banyak tukang parkir yang mendapatkan pendapatan? Kalau waktu ziarah itu ya, berapa banyak sopir yang dapat kerjaan? Berapa banyak nasi bungkus yang dibeli untuk perjalanan? Ya kan? Berapa banyak daster-daster yang terbeli di Masjid Ampel? Kalau tidak ada Sunan Ampel, tidak akan ada itu bis, tidak akan ada itu daster-daster, itu tidak ada. Kurma-kurma itu gak ada. Sampai ditulis jajan buatan orang Arab. Kok bisa hidup? Memang diberi berkah oleh Allah. Waliullah itu begitu. Cuman jangan salah paham. Niru wali itu jangan niru karomahnya, niru amalnya. Itu yang penting. Kalau niru amalnya wali, bisa jadi wali atau bisa jadi paling tidak jadi orang soleh. Lah mereka para waliullah, ya enggak main-main ibadahnya. Enggak main-main ibadahnya.
Habib Ahmad Abdullah bin Husain bin Thohir yang ngarang kitab Sulamut Taufiq, beliau ditawari semangka. Mari Beb, siapa yang tahu cara makannya Rasul? Diam semua. Semangka ini dimakan Rasul, tapi cara makannya gimana? Dipotong tengah, dibuang kulitnya, dipotong kecil-kecil atau gimana? Tidak tahu Beb. Kalau antum tidak tahu, saya tidak mau makan. Saya takut keliru nanti. Kalau keliru nanti saya tidak sama Nabi. Tidak mau saya. Loh, sampai seperti itu. Saking detailnya ingin niru Kanjeng Nabi. Sayyidina Ali Zainal Abidin membagikan sembako ke 100 rumah setiap hari diangkat dewe. Ya jadi wali Pak. Nah, kita ya kelasnya wali murid. Wali kelas itu ya munggah didik wali kota. Nah itu, jadi memang kalau orang niru akhirnya seorang wali jadi bejat ya. Akhirnya kepingin oleh karomah itu, kepingin ya ngeremes godong dari duit, daun diremes jadi uang. Loh kepingin itu nyatok gak gelem ibadah ya tidak bisa. Kapan seorang wali itu diberi izin oleh Allah, katakanlah merubah daun jadi uang, sebagaimana Allah mengizinkan Asif muridnya Nabi Sulaiman mengangkat singgasana, ketika tidak ada satupun di hati mereka nyantol ke dunia. Ada satu orang datang ke seorang wali, ya wali, saya ingin belajar darimu. Kepingin belajar sama saya? Iya, saya ini kepingin kaya. Ya kalau kepingin kaya, kepingin belajar sama saya, ngangsu sumur, nimba air di sumur. Kamu ambil air di sumur. Setiap hari nimba air. Kapan belajari? Awalnya dia ingin kaya, tapi lama-lama dia ya paling tidak ikut salat jamaah, ikut baca zikir, mendengarkan nasihat gurunya, ngangsu, ambil air lagi. Tiap hari seperti itu, mulai hilang itu cinta dunia dalam hatinya. Sampai satu waktu dia ngambil air, kok beratnya tidak seperti biasa. Barang diangkat, emas batangan. Kaget ya, dilepas ke sumur. Astagfirullahaladzim, dilepas. Kalau kita kan, alhamdulillah. Dungo, iki lho. Wali aku nek kemis legi. Nah, jadi dadi wali kok nek dinoi. Dia lihat emas itu dilepas sama dia. Lari dia ke gurunya. Ya Allah Ustaz, ada kejadian. Ada apa? Tadi itu saya nimba air, keluarnya emas. Nah, terus gimana? Saya lemparkan kembali. Saya kembalikan ke dalam sumur. Nah, sekarang kamu jadi murid saya. Kalau di hatimu sudah tidak ada urusan sama dunia, kamu jadi murid saya. Berarti kamu sudah jadi wali sekarang. Jadi wali itu di hatinya tidak ada nyantol sama dunia. Jadi jangan berharap seneng dunia, kepingin tuku omah, kepingin tuku motor, kepingin genakno cagak, kepingin sepeda yang bagus, terus tadi ya berat. Bukan berarti tidak boleh kaya, enggak. Boleh, banyak. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki kaya raya, bajunya tidak mau yang jelek. Bajunya minta yang bagus. Tapi beliau seorang wali karena bajunya dibawa ini bukan untuk sombong dirinya, tapi untuk membawa hadisnya Rasul. Beliau kan muhadis, pembawa hadis Rasul, tidak boleh bajunya jelek. Imam Malik itu kalau ada orang tanya masalah fikih langsung dijawab. Orang tanya masalah tafsir langsung dijawab. Orang tanya masalah hukum dijawab. Tapi orang tanya masalah hadis, sebentar dulu, masuk dulu, mandi dulu. Nyebut satu hadis itu mandi dulu, Pak. Mandi, pakai baju bagus, pakai imamah, minyak wangi, bakar dupa, suasananya dibangun. Ya, saya mau tanya apa? Itu saking mengagungkannya hadis Rasulullah SAW. Nah, orang-orang itu yang sholatnya baik bisa jadi sebetulnya dia diberi karomah oleh Allah, dibuka hatinya sebetulnya. Maka wasjud waqtarib, kata Allah, sujudlah kamu akan dekat. Maka di dalam sujud itu sebetulnya banyak orang-orang yang menjadi wali dibuka hijabnya oleh Allah ketika sholat. Makanya banyak orang yang sholat, kalau sholat dia tidak tahu apa-apa sudah. Banyak begitu. Sayyidina Ali Zainal Abidin sholat rumahnya kebakaran, dia tidak kerasa. Kenapa? Yaitu karena dia saking nyambungnya ke Gusti
Jadi diberi oleh Allah karomah. Jadi karomah itu bukan hanya tentang kasyaf itu ya. Kasyaf itu bukan tentang saya tahu hati jenengan. Sampai bawa uang 25.000 ya. Nah, itu apa? Itu kasyaf paling endek itu. Orang sudah kaget lihat itu. Kadang-kadang ketepaan, Pak. Masya Allah. Ketepaan. Nah, orang sekarang misalnya melihat jenengan. Kenapa? Saya pernah dulu ketemu satu wali. Tapi saya sudah mendengar sebelumnya. Jadi dia bilang, waktu itu saya bilang, begitu saya datang, orangnya karena sudah kenal sama saya, jadi ngelos. Jadi di antara kode dari wali itu, jenengan kalau yakin dia wali, dia akan mengeluarkan karomahnya. Tapi kalau jenengan ada dalam hati jenengan ini rotok, iya, oh tidak bakal keluar. Jenengan harus los bener sama dia, ngomong langsung dia. Katakanlah masalah sarapan saya, kon mari mangan ngombe kopi kan, langsung gitu. Los kadang-kadang ada yang enggak, ada yang diberi izin oleh Allah, ada yang tidak. Tapi mereka mengeluarkan karomah mereka ke orang lain, nggak mungkin. Dari kepingin mereka, enggak. Kadang-kadang mereka enggak mampu menguasai itu. Karena menunjukkan karomah ke orang lain, itu aib bagi para waliullah. Seperti mereka, seperti wanita yang menutupi dirinya dari datang bulan. Tidak ada saya rasa orang wanita mengatakan, saya datang bulan mas. Ya, saya datang bulan, sumpah loh. Saya datang bulan saya. Ada? Tidak mungkin. Orang datang bulan pasti ditutupi. Seorang yang datang bulan, pasti dia menutupi dirinya bahwa dia sudah nggak mungkin dia woro-woro, nggak mungkin dia cerita, bahkan bahasanya pun dikurangi. Saya lagi nggak sholat sekarang, nah, kan begitu. Sing dijak ngomong nggak ngerti, loh kenapa kok nggak sholat? Astagfirullah, inna sholat tangan ini, nggak ngerti ya, nggak cerdas. Nggak sholat saya, maksudnya bahwa saya sedang datang bulan. Orang bilang saya lagi haid, itu aja kadang-kadang saya lagi dapet. Saya lagi ada tamu sekarang, lagi begini, itu bahasanya disembunyikan. Nggak bilang saya lagi keluar darah, nggak begitu. Dia mengatakan saya lagi dapat, saya lagi halangan, saya lagi hadas. Ada yang bilang begitu, saya lagi hadas, saya lagi tidak sholat. Bahasanya pun nah, wali-wali itu nutupi karomahnya seperti wanita yang nutupi darinya dari haid. Tapi kadang-kadang ditutupi karomah itu. Oh, sing sampai merojol, los. Banyak yang los itu seperti Soleh Tanggul, itu nggak bisa ditahan lah beliau. Yai Hamid itu nggak bisa tahan dia, nggak bisa nahan. Ya memang berojol. Ada yang tidak, ada yang wali tapi dia bisa tidak diberi izin untuk mengeluarkan dan memang dia kuat untuk nahan. Ya, jadi kalau kita ketepaan 1-2 kali itu ojo moro karomah. Nah, itu ya mungkin maunah gitu. Diberi kelebihan oleh Allah seperti itu. Nah sebetulnya katanya Imam Ghazali di sini bahwa seseorang itu kalau sholat itu bisa jadi dia sedang diberi karomah oleh Allah, cuman ada yang sadar, ada yang tidak. Maka beliau mengatakan juga bahwa ada kuat dan lemah dalam karomah ini. Ada kuat, ada yang lemah. Ada yang 40 watt, ada yang 5 watt. Jadi ada yang tampaknya jelas, ada yang tampaknya ringan. Dan kalau jenengan sudah mulai tahu yang seperti itu, kalau jenengan misalnya ketemu, nah itu kalau jenengan yakin sama dia bakal ngasih tahu nanti beberapa kode. Dan kalau wali benar itu dia tidak langsung, biasanya pakai kode. Saya dulu pernah bermimpi berharap saya ingin sekali untuk jadi seperti ini. Besok datang, saya tidak tahu, ya tapi saya kenal, sangat kenal sekali temannya ayah saya. Dia ngomong, orang itu kalau mimpi jangan terlalu tinggi, tak usah bermimpi terlalu tinggi sampai jadi seperti ini. Saya tidak nyanda, oh gitu, yo abot, tadi biasa, masya Allah ya. Sekarang kan banyak orang begitu, iya benar, gak sadar. Setelah setengah tahun mungkin saya baru sadar, oh ngandani aku, ya. Saya ternyata dia nasihati saya, dan dia selalu ngasih kode sama saya. Orangnya masih ada sekarang, celonoan, nggak pakai sarung, celonoan. Jadi sering ngasih tahu saya. Dia bilang gini, semakin kon paham, maksudnya kamu semakin yakin, ya semakin ketok kon. Dia ngasih kode ke dia. Nah,
semakin saya yakin ke dia, dia semakin ngelos juga. Gini. Wah, iya, pura-pura biasa. Padahal ya, ada seperti itu. Tapi orangnya kalau jenengan lihat, tidak bakal yakin kan? Banyak itu ada. Jangan dianggap wali itu sudah tidak ada. Wali itu masa pakai imamah terus. Imam Al-Qarni kan compang-camping bajunya, tak mesti. Ya, PSM baru gini kok. Wali, ini ngateng dulu. Wali agung ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Lu sampai jam 5 bisa. Semoga kita dijadikan orang yang bisa cinta. Karena orang kalau mengingkari wali sama dengan dia mengingkari kenabian. Nah, Imam Ghazali mengatakan jangan yang tidak bisa dilihat matamu, jangan yang tidak bisa kamu gapai dengan pemahamanmu kamu anggap tidak ada. Jangan yang kamu lihat, tidak kamu lihat zahirnya sepertinya biasa, jangan kamu anggap bahwa dia mungkin tidak punya kelebihan. Jadi lebih baik husnudzon saja. Wallahu a'lam bishawab.